Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rida Ristiana, SEMAK, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai materi aset yang beranggotakan Putri Fitriani, Astrid Destiana Rosita, dan yang terakhir Fauzia Febrianti. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya. Definisi aset. Yang pertama, menurut FASB, SFAC nomor 6, paragraf ke-25, manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Kemudian, definisi menurut IASC, aset adalah suatu sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil kejadian masa lalu yang manfaat ekonomis masa depan dihadapkan dan akan didapatkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, AASB, aset adalah potensi jasa atau manfaat ekonomis yang dikendalikan oleh pelaporan entitas sebagai hasil transaksi masa lalu atau kejadian masa lalu lainnya. Yang terakhir adalah aset menurut APB. Aset adalah kekayaan ekonomi perusahaan termasuk di dalamnya pembebanan yang ditunda, yang dinilai dan diakui sebagai prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian di sini ada karakteristik utama aset, ada 3. Yang pertama yaitu manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti. Dan yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Kemudian yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Di sini ada pemaparan mengenai yang pertama, manfaat ekonomi. Jadi, melalui kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan pertukaran. Yang pertama itu, mengandung potensi jasa atau utilitas. Dan yang kedua, daya tukar atau daya beli. Yang ketiga, dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa. Yang keempat, dapat digunakan untuk memproduksi barang. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. Di sini ada dikuasai atau dikendalikan entitas. Nah, dikuasai atau dikendalikan entitas itu harus dikendalikan oleh badan yang bersangkutan untuk memenuhi syarat sebagai aset. Nah, di sini yang pertama itu cukup dikuasai, tidak perlu dimiliki. Yang kedua, pemilikan merupakan konsep yuridis, bukan ekonomik atau substantif. Yang ketiga, akuntansi menganut konsep dasar substansi di atas bentuk. Yang terakhir, pemilikan hanya salah satu cara untuk menguasai manfaat ekonomi. Kemudian yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Aset harus dikontrol entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Nah, yang pertama itu, syarat utama atau kriteria pertama untuk mengakui aset. Yang kedua, menghindari kontak eksekutori untuk diakui sebagai aset. Dan yang terakhir, menghindari pengakuan kos hipotesis sebagai aset. Di sini ada karakteristik pendukung atau tidak membatalkan objek sebagai aset. Yang pertama itu melibatkan kos. Nah, jadi perolehan aset pada umumnya melibatkan kos sebagai penghargaan. Kemudian yang kedua itu ada berwujud. Nah, jadi sumber ekonomi secara fisis lebih kuat disebut sebagai aset. Kemudian yang ketiga itu ada pertukaran. Nah, sumber ekonomi menjadi cukup jika memiliki nilai tukar. Terus yang keempat ada terpisahkan. Nah, untuk dapat ditukarkan, suatu sumber ekonomi harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi lainnya. Kemudian yang terakhir itu di situ ada berkekuatan hukum. Nah, jadi harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum.
Di sini ada pengukuran aset. Nah, aset dipresentasikan oleh cost sebagai data dasar untuk mengikuti aliran bisnis. Harga sepakatan merupakan dasar yang paling terandalkan dan objektif karena penjual dan pembeli sama-sama bebas berkehendak serta berkemampuan. Berlaku untuk barang secara umum. Nah, jadi yang harus pengukuran disebut menentukan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek aset. Kemudian di sini ada tahapan perlakuan akuntansi mengikuti aliran bisnis. Nah, ada 3. Yang pertama itu pengukuran atau perlakuan atau klasifikasi. Kemudian yang kedua itu ada penelusuran. Kemudian yang terakhir ada pembebanan. Di sini ada klasifikasi saat perolehan. Yang pertama itu pengeluaran untuk kapital. Yang kedua itu ada pengeluaran untuk pendapatan. Kemudian di gambar 6.2 ini ada konseptual cost perolehan diperlakukan sebagai aset walaupun hanya sesaat. Teknisinya itu cost memperolehan dapat diperlakukan sebagai biaya pada saat terjadinya. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzia Febrianti. Di sini ada klasifikasi saat pembebanan. Yang pertama itu ada cost tak terhabiskan, yang kedua ada cost terhabiskan. Faktor penentuan besarnya cost. Yang pertama itu ada batas kegiatan atau tujuan pemerolehan. Pemerolehan memerlukan waktu dan melibatkan beberapa kegiatan. Yang kedua ada jenis penghargaan atau consideration. Ada tunai atau cash, non-tunai atau non-cash, setara tunai atau cash atau ekuivalen, dan cost tunai terkandung. Di sini ada jenis penghargaan non-cash. Yang pertama itu ada barter. Yang kedua ada saham. Yang ketiga ada cost dalam reorganisasi. Yang keempat ada hadiah atau hibah. Yang kelima ada temuan. Yang keenam ada pembelian. Yang ketujuh ada potongan tunai. Dan yang kedelapan ada rugi dalam pemerolehan. Barter, apa penghargaan sejenis atau tak sejenis? Apakah barter melibatkan tombok atau bot? Konsepnya, barter sejenis dianggap satu transaksi pemeliharaan. Barter tak sejenis dianggap 2 transaksi, penjualan tunai dan pembelian tunai sekaligus. Untung hanya timbul dari proses penjualan, bukan pembelian atau pemeliharaan. Prinsip penentuan kos aset diterima dalam barter yaitu tak sejenis tanpa pembayaran tombok, tak sejenis dengan pembayaran tombok, sejenis tanpa pembayaran tombok, sejenis dengan pembayaran tombok, dan sejenis dengan penerimaan tombok. Terdapat untung atau rugi. Penilaian aset. Berapa dan atas dasar apa jumlah rupiah harus diletakkan pada kos aset di neraca? Tujuannya menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Menyediakan informasi semantik berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi. Basis pengukuran untuk nilai masukan dan nilai keluaran. Untuk masa lalu, nilai masukannya cost history dan nilai keluarannya harga jual masa lalu. Untuk yang sekarang, cost pengganti, dan nilai keluarannya itu harga jual sekarang. Dan masa datang, nilai masukannya cost harapan, dan nilai keluarannya nilai terrealisasi harapan. Nilai masukan, cost history. Di sini ada cost bijaksana, cost standar atau cost asli atau mula-mula. Dan ada cost pengganti, nilai penaksiran, nilai wajar, dan nilai terrealisasi bersih. Dan yang ketiga ada cost harapan sekarang atau diskontan. Nilai keluaran atau harga jual masa lalu, di sini nilai terrealisasi neto. Ada harga jual sekarang, nilai likuiditas, nilai setara tunai sekarang. Sini ada nilai terrealisasi harapan.
Penerima kas masa datang diskonan dari investasi tunggal atau individual. Nilai perusahaan secara keseluruhan. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Putri Fitriani. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada cost atau pasar yang lebih rendah. Jadi penilaian atas dasar cost atau pasar yang lebih rendah ini disebut juga dengan Kaplan. Jadi ini tuh merupakan kombinasi nilai masukan dan keluaran karena pengertian pasar dalam hal ini dapat berarti pasar barang masukan ataupun pasar barang keluaran. Next. Nah, di sini ada penilaian menurut FASB. Jadi, yang pertama itu ada historical cost. Historical cost ini seperti tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar kas historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Yang kedua itu ada current replacement cost, yaitu beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang. Nah, yang ketiga itu ada current market value, yaitu beberapa jenis investasi dalam surat berharga ini disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Nah, yang keempat ini ada net realizable value, yaitu beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut. Nah, yang kelima ini ada present or discount value of future cash flow, yaitu piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Nah, di sini ada masalah khusus penilaian. Yang pertama itu ada beban tangguhan, lalu ada bunga selama konstruksi, sumber daya manusia, riset dan pengembangan, rugi selisih kurs, kos organisasi, sewa guna, eksplorasi minyak dan gas bumi. Nah, di sini ada pengakuan. Pengakuan untuk mengakui aset itu yaitu adanya deteksi adanya aset. Jadi yang dimaksud di sini untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Lalu yang kedua, sumber ekonomik dan kewajiban, yaitu untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomik yang langka, dibutuhkan, dan berharga. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas. Untuk mengakui aset, kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Yang keempat, itu mengandung nilai. Untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang dapat ditentukan besarnya secara moneter. Yang kelima, yaitu berkaitan dengan waktu pelaporan. Maksudnya, untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan. Yang terakhir yaitu verifikasi. Untuk mengakui aset harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas itu terpenuhi. Nah, selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan aset berdasarkan PABU yaitu aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau dibagi atas dalam neraca berformat. Lalu aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tetap. Aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada unsur pertama. Lalu yang terakhir, kelebihan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan, misalnya metode depresiasi aset tetap dan dasar penilaian sediaan barang. Nah, kesimpulannya,
Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian dari masa lalu. APB menggolongkan bentuk atau jenis aset selain yang disebut di atas sebagai non-sumber ekonomik meskipun tetap masuk dalam pengertian aset. Nah, non-sumber ekonomik ini meliputi beban atau pengurang pendapatan tangguhan seperti goodwill, rugi selisih kurs, kos organisasi, dan beberapa pos yang timbul akibat penyesuaian sering disebut pos-pos transitoris. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.